dengan Ibu, kita akan melihat praktek secara virtual tentang PET. Kebetulan ini adalah percobaan mengukur skala pH. Nah, di sini Bapak dengan Ibu diharapkan bisa mengoperasikan lab virtual yang ada di sini. Maka Bapak dengan Ibu cara mengoperasikannya itu sebenarnya sangat mudah sekali, yaitu Bapak dengan Ibu bisa melihat layar ini. Di sini di sebelah kiri ada ukuran. Ini adalah skala pH meter. Di atas, kalau kita tahu sendiri bahwa pH lebih dari 7 itu basa, maka kurang dari 7 itu asam. Di sini ada skala pH untuk nilai secara digital, tetapi ini akan berfungsi bila di sini ada alatnya khusus yang bisa kita geser-geser, ya, Bapak dengan Ibu, kita geser-geser ke sini gitu ya. Tapi ini digesernya setelah kita mengisi. Nah, di sini ada pilihan Bapak dengan Ibu untuk prakteknya. Kebetulan di sini ada beberapa menu untuk diuji pH skala pH-nya. Ya, misalnya ini asam untuk aki, ini darah, ini sop ya, sop ayam. Ini ada kopi, ada pembersih lantai gitu, pembersih, cairan pembersih ya. Lalu ada sabun cuci gitu ya. Ini ada susu, ada jus ya, jus jeruk ya. Lalu ada soda pop sama minuman soda. Ini ada split ya. Split itu dalam bahasa Indonesia ludah gitu ya. Kalau iya ludah, kalau vomit itu muntah. Memang jorok kelihatannya, tetapi ini juga salah satu bukti bahwa di alam ini kita bisa mengukur skala larutan itu tidak mutlak harus air gitu ya, cairan itu. Dan terakhir adalah basic adalah air ya, Bapak dengan Ibu. Oke. Kita misalnya mencoba untuk air dulu. Yang pertama dianggap air itu netral. Nah, di sini Bapak dengan Ibu, ini tidak sembarangan. Di sini ada keran, 2. Ini mencampur sebenarnya, tapi untuk ini konsentrasi. Jadi kalau ada cairan di sini lalu kasih air gitu, maka konsentrasinya akan berubah nggak campuran ini gitu ya, antara air dengan nanti larutan yang kita pilih di sini, apakah bisa mempengaruhi nilai skala pH di sini gitu ya. Lalu ini ada skala volume. Volume ukuran kita juga bisa permainkan ini ketika kita mengisi air cairan di sini ketika mengukur, maka Bapak dengan Ibu bisa lihat gitu bahwa kalau kita isi cairan itu setengah liter atau kurang dari setengah liter atau lebih dari setengah liter atau lebih dari 1 liter, apakah mempengaruhi nggak pH di sini gitu ya, nilai pH di sini. Oke, kita yang basic aja dulu untuk tingkat sanawiyah atau tingkat SMP. Kita coba yang air, maka caranya di sini seperti ada pipet, ini maksudnya kucuran gitu ya.
airnya tinggal pencet aja tombol merah ini. Ya, dengan standar seperti ini. Nah, maka skalanya itu kita coba permainkan di sini, Bapak dengan Ibu. Jadi kalau 0,2 liter misalnya, ini pH-nya berapa gitu kitanya ya. Nah, seperti ini kalau setengah liter misalnya, berapa gitu ya. Nah, ini berfungsi kalau kita tekan. Nah, membuang sedikit cairan yang ada di situ. Nah, kalau kita ingin mencampur tadi, ini tinggal diklik juga, nambah ya. Jadi fungsi tombol ini bisa tadi untuk hanya satu, jadi larutan yang satu diukurnya hanya satu jenis, atau kita akan mencampur larutan, misalnya setengah liter dari air aki gitu atau darah. Lalu setengah liternya itu jadi 1 liter cairan itu menjadi diencerkan. Nah, berapa pH-nya gitu ya. Nah, ini bersangkutan dengan kuat asam basanya gitu ya. Konsentrasi itu kan nanti akan mempengaruhi skala pH di sini. Oke, kita yang standar aja mengenalkannya. Yang pertama kita coba air. Maka air, nah ini ada keterangan bahwa air itu memang netral gitu ya. Air itu memang netral. Jadi pH-nya 7. Oke, kita coba lagi cairan yang lain, kita buang. Kita tekan saja buang. Oke. Kita coba cairan yang lain, misalnya air aki. Tapi kita pilih setelah itu kita ukur, misalnya kita pakai konsentrasi setengah liter gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita coba anak-anak untuk bermain di sini, maka kita ukur, oh ternyata pH-nya 1. Tapi kalau kita tambahin misalnya konsentrasinya, misalnya tambah jadi 0,58 atau 59, apakah pH-nya tetap enggak? Ternyata tetap. Tapi beda lagi kalau Bapak dengan Ibu nanti konsentrasi ini, bermain konsentrasi ini bila ditambah air gitu misalnya. Nah gitu. Tapi kita yang basic aja dulu, kita mencoba dulu yang ini, semua cairan di sini diukur, lalu Bapak dengan Ibu nanti menambahkan gitu, misalnya ya seperti ini, darah gitu ya, seperti itu. Kita coba yang ini, lalu kita keluarkan lagi gitu. Anak belajar gitu, bukan membuang, artinya kita keluarkan lagi karena ini mempengaruhi cairan yang lain gitu, bukan bukan artinya oh itu dihilangkan aja tuh gimana gitu ya, janganlah ya. Jadi karena kalau di dalam keseharian juga kalau kita menguji sesuatu kan tempatnya itu harus bersih gitu ya. Harus bersih ketika mengukur pH gitu ya. Oke, kita pilih lagi yang lain gitu. Misalnya terserah kita simulasikan aja semuanya misalnya dengan ukuran yang rendah dulu boleh. Tapi di tingkat sanawiyah sebenarnya tidak terlalu diukur lah konsentrasi ini. Oke ya, Bapak dan Ibu, kita coba uji. Oh ternyata nanti guru itu harus bisa eh, membuat LK gitu ya, yang nangkap ini. Misalnya skalanya pH-nya 5,8. Jadi kita bikin LK di tabel yang kita sebutkan semua jenis cairan di sini, lalu juga bisa bermain konsentrasi di sini. Tetapi untuk tingkat sanawiyah ya pengenalan jenis saja dulu untuk mengukur pH. Tapi ya kalau Bapak dengan Ibu ingin optimal, boleh-boleh saja gitu ya mengenalkan seperti itu. Oke. Setelah itu juga ajarkan kalau sudah mengukur begini, alat pengukurnya dinolkan gitu. Ya, setelah itu dibuang cairannya, kita ganti lagi ngukur begitu. Setelah itu dia. Tapi bagusnya supaya dia tertib dalam ukuran, kita tentukan sambil dia secara sains
mengisi air itu gitu ya di tempat ini dengan ukuran dulu yang sama semua gitu ya. Apa 1/2 liter ada atau 1 liter gitu ya. Setelah itu kita ukur maka skala pH-nya atau nilai pH-nya dituliskan di tabel yang kita sediakan. Oke. Nah, Bapak dengan Ibu tadi kita bisa optimal dengan semua ini pilihan dari larutan atau larutan ini ya. Maka anak akan tahu nanti membedakan nilai pH ini. Kita sudah ajarkan sebelumnya bahwa kalau di bawah 7 skala pH-nya itu asam. Tapi kalau di atas 7 itu basa. Tetapi pas di angka 7 itu netral. Nah, jadi Bapak dengan Ibu kalau ingin optimal memberi pengayaan kepada anak-anak dengan ini juga ada konsentrasi yang tadi Bapak dengan Ibu, saya pengen ngecampur dengan air misalnya. Tetapi kalau dia mencampur cairan, kita juga ajarkan bahwa ini lab virtual kesannya main-main, tapi nanti di halaman tidak boleh main-main gitu ya. Kita ingin membandingkan kalau dia dikasih cairan yang asli dengan cairan yang dicampur, apakah skala pH-nya berubah tidak? Berarti kan kalau istilahnya kalau dicampur 2 larutan, kalau ditambah air berarti pengenceran. Gitu ya Pak, Bu. Jadi ini biasakan alat ukurnya itu dikeluarkan dulu supaya nilainya 0 dulu gitu. Setelah itu baru kita kasih misalnya. Diencerkan dengan air gitu misalnya tadi kalau di sini 0, berapa nanti tapi data ini harus ditangkap oleh anak-anak dikasih airnya tuh berapa gitu ya tetapi ini gambarnya itu seolah-olah sama gitu tetapi kan tadi kita tahu bahwa yang asli cairannya itu misalnya cairan pembersih itu sekian. Nah, kalau kalau mencairkan, mengencerkan itu harus kita tahu bahwa mengencerkan itu kan ditambah zat lain ya. Air itu walaupun netral, apakah berpengaruh tidak gitu dengan skala pH-nya gitu, pH-nya ketika diencerkan. Karena anak juga di beberapa buku ada yang disebut asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nah ini maksudnya gitu. Oke, kita coba tadi kalau anak menangkap skalanya sekian, maka kita ukur lagi, oh ternyata berubah gitu misalnya. Berubah dari yang harganya sekian menjadi sekian gitu. Nah, ini fungsi inilah Bapak dengan Ibu, pencampuran larutan ini bisa membuat kesimpulan anak walaupun secara virtual, oh yang disebut asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah itu dari pengenceran gitu. Walaupun di kealaman nggak mutlak dicampur air gitu, bahwa pengenceran itu. Tapi ya di virtual ini, simulasi ini akan bisa mewakili gitu ya. Tapi data tadi ketika mencampurkan sekian liter dengan sekian liter air, skala pH-nya itu harus ditangkap oleh anak gitu datanya. Apakah berubah tidak dari pengenceran itu? Nah, lalu setelah itu biasakan tadi skala pH alat ukur ini harus dikeluarkan dulu, dinolkan, setelah itu cairannya kita buang. Ini seperti hal sepele, Bapak dengan Ibu, tetapi ini tata krama ketika di laboratorium gitu. Kalau menguji sesuatu itu tidak boleh dalam kondisi di mana bendanya ada benda lain gitu atau cairan lain di tempat yang akan kita uji gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan anak-anak, "Bu, boleh nggak air dulu baru cairan?" Nah, itu tergantung Bapak dengan Ibu. Mau yang mana dulu yang dicairkan. Nah, misalnya kita pilih, anak-anak sering sekali misalnya bikin susu. Wah, gitu ya. Oke, kita isi misalnya susunya itu 0,9 misalnya 19.
Lalu anggap saja misalnya susu ini susu kental manis gitu ya. pH-nya berapa? Si anak itu akan nangkap, oh pH-nya 6,5 gitu ya. Setelah itu kalau diencerkan susu ini, nah ini alat ini tuh harus dinolkan dulu, baru kita campurkan. Misalnya menjadi 0,5 liter. Oke, sip. Nah, ini keterampilan menambah-nambah ini juga melatih jari Bapak dan Ibu sampai ke ukuran pas gitu ya. Setelah itu si alat ukurnya dimasukkan ke sini. Wah, ternyata ketika diencerkan berubah nilai-nilai skala pH-nya. Nah, inilah Bapak dengan Ibu bahwa dalam kimia itu ada sifat zat yang ketika diencerkan mungkin merubah skala pH ini. Nah, itu salah satu keunggulan dari PET ini, simulasinya itu bisa menimbulkan logika anak untuk tadi keterbacaan sainsnya di alat, perilaku menggunakan alat gitu ya seperti ini nol ukur gitu ya. Atau mengeluarkan tadi, mengkosongkan ini adalah sesuatu keharusan. Ini kayak sepele, tetapi ini harus gitu ya. Supaya anak itu tahu bahwa kalau menguji sesuatu itu harus bersih dulu gitu. Lalu di sini eh, kita lihat ini seperti hal sepele juga dalam pemilihan ini gitu. Tetapi kenapa ini diwakili dengan pipet tadi? Ya tadi Pak, dalam satu jenis larutan ketika dia dicampurkan, maka apa kalau di biologi itu spesimen gitu ya, larutan yang aslinya itu tidak boleh tercemar gitu. Nah, ini air itu sebagai pengencer. Jadi larutan pengencer. Gitu Bapak dengan Ibu, semoga tutorial ini bisa juga beri petunjuk jelas kepada Bapak dengan Ibu menggunakan PET ini ya, simulasi PET ini dengan maksimal dan membantu Bapak dengan Ibu untuk menerangkan kepada anak-anak keterbacaan sains dan menggunakan alat walaupun ini secara virtual. Gitu ya, Bapak dengan Ibu terima kasih. Sampai jumpa.